Halo semuanya, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton. Di video ini, aku mau membahas tentang rangkuman topik yang cukup penting, yaitu tentang transformasi hukum perdata nasional melalui pembaruan hukum perikatan. Topik ini diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Republik Indonesia dalam Konferensi Nasional X Hukum Perdata dan Musyawarah Kerja Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan. Di sini beliau menyatakan bahwa hukum adalah cerminan peradaban. Hukum perdata atau secara khususnya hukum perikatan adalah tulang punggung dari setiap interaksi ekonomi dan sosial masyarakat modern. Ia mengatur janji, kesepakatan, dan tanggung jawab yang menggerakkan roda perekonomian. Buku 3 KUA Perdata yang kita kenal sekarang merupakan warisan dari masa kolonial yang berumur hampir 2 abad. Bersumber dari Burgerlich Wetboek atau BW pada tahun 1847. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia mengalami kekosongan hukum yang harus segera diantisipasi. Karena itu, dengan peniadaan penggolongan penduduk sebagaimana pasal 131 Jo, Pasal 163 Indise Statsregeling serta melalui Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. KUA Perdata tetap diberlakukan agar kehidupan hukum dan kepastian hukum tidak terhenti. BW atau KUA Perdata mengatur berbagai hal mengenai perikatan, baik yang berhubungan dengan kontrak, ganti rugi, serta hubungan antara kreditur dan debitur. Hukum perikatan ini menjadi acuan bagi sistem hukum perdata di Indonesia, meskipun telah mengalami perubahan dan penyesuaian dengan keadaan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia yang terus berkembang. Namun, hukum perikatan yang berasal dari sistem Belanda itu pada dasarnya tidak dirancang untuk seluruh penduduk Hindia Belanda, hanya untuk golongan Eropa dan Timur Asing, sedangkan bagi pribumi berlaku sistem yang berbeda. Masalahnya, hukum perikatan yang sudah usang itu menimbulkan risiko ketidakpastian hukum di tengah perkembangan abad ke-21. Perkembangan teknologi, era digital, dan transaksi lintas batas telah melahirkan bentuk-bentuk perikatan baru seperti e-commerce, perlindungan data pribadi, dan skema pembiayaan inovatif yang belum diakomodasi secara memadai dalam kerangka hukum lama. Kondisi ini menimbulkan dua tantangan besar. Yang pertama, ketidakpastian hukum karena kurangnya regulasi yang membuat menghambat penyelesaian sengketa dalam iklim bisnis. Dan kedua, kesenjangan keadilan karena norma lama gagal melindungi pihak yang lebih lemah, terutama dalam kontrak baku dan transaksi digital. Karena itu, pembaruan hukum perikatan bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sudah menjadi keniscayaan konstitusional dan kebutuhan ekonomi bangsa. Konferensi nasional ini hadir sebagai wadah sinergi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk memperkuat dan modernisasi hukum perdata nasional agar responsif terhadap dinamika zaman. Beberapa isu krusial yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, pembaruan hukum perikatan dengan integrasikan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional seperti UNIDROIT, Principles of International Commercial Contracts (UPIC). Yang kedua, akomodasi hukum perdata Islam agar asas-asas hukum Islam dapat disinkronkan dalam sistem nasional selama tidak melanggar larangan seperti gharar, maisir, riba, dan haram. Sejak diberlakukannya, sejumlah ketentuan dalam KUA Perdata sudah banyak yang tidak berlaku lagi. Ada yang dicabut oleh peraturan perundang-undangan nasional, ada pula yang disisihkan oleh putusan-putusan hakim melalui jurisprudensi. Mengakibatkan hukum perdata kita tersebar dalam berbagai peraturan, tidak lagi utuh di dalam satu kitab. Munculnya pendekatan-pendekatan hukum, termasuk hukum ekonomi syariah, yang diadopsi dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai respon atas berbagai persoalan keperdataan yang muncul di masyarakat, telah memberikan warna dalam peraturan hukum perdata di Indonesia. Realitas menunjukkan KUA Perdata masih menjadi rujukan utama yang mengikat, menegaskan pentingnya menghadirkan hukum perdata nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan aspirasi bangsa. Karena itu, pembaruannya harus berangkat dari paradigma baru yang mampu menjawab tantangan era digital dan globalisasi, serta mengintegrasikan nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial agar hukum perdata nasional menjadi modern, relevan, dan adaptif secara global. Selain pembaruan hukum perikatan, kita juga dihadapkan pada tantangan lain, yaitu yang pertama, harmonisasi hukum adat, karena hukum adat bersifat dinamis dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Yang kedua, sinkronisasi lintas bidang,
terutama antara peraturan ekonomi syariah dan arbitrase. Yang ketiga, serta perlindungan hak anak dan perempuan yang perlu mendapat perhatian dalam hukum keluarga dan adat. Saat ini pemerintah sudah berupaya melakukan pembaruan terhadap berbagai warisan hukum kolonial. Kitab kodifikasi baik hukum pidana maupun perdata tengah diupayakan pembaruannya agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Salah satunya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengingatkan bahwa perubahan besar tidak tercapai secara instan, melainkan hasil dari perjalanan panjang jerih payah anak bangsa dalam rekodifikasi, harmonisasi materi yang tercecer di berbagai peraturan, dan merangkainya kembali dalam satu kitab hukum pidana nasional yang baru. Perubahan besar seperti ini tidak tercapai secara instan, tapi melalui perjalanan panjang dalam melakukan rekodifikasi dan harmonisasi hukum nasional. Di tengah urgensi pembaruan hukum perdata, tantangan utama yang kita hadapi adalah bagaimana menemukan titik keseimbangan antara tradisi dan modernitas. KUA Perdata tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum, tetapi juga merefleksikan identitas hukum Indonesia, terlebih kearifan lokal bangsa Indonesia yang termanifestasikan dalam berbagai hukum adat yang tersebar di seluruh bumi Nusantara. Pembaruan hukum perlu dilaksanakan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip dasar yang telah menjadi fondasi hukum nasional, sekaligus membuka ruang bagi kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks inilah penelaahan atas fitur-fitur unggulan KUA Perdata menjadi penting. Tidak dapat dipungkiri, kitab ini telah memberikan fondasi yang kokoh bagi praktik hukum perdata di Indonesia. Fondasi tersebut kini perlu disesuaikan dengan dinamika zaman, sehingga hukum perdata kita tidak tertinggal, melainkan berkembang menjadi sistem yang lebih modern, relevan, dan mencerminkan jati diri bangsa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga pembahasan ini menambah pemahaman tentang pentingnya pembaruan hukum perdata di Indonesia.